Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Hakikat Media Pembelajaran Menulis di Kelas Tinggi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami beserta judul yang akan mereka sampaikan. Penyaji pertama yaitu Dinda Permatasari yang akan menjelaskan pengertian media pembelajaran menulis di kelas tinggi. Penyaji kedua yaitu Syarifah Yunus yang akan menjelaskan jenis-jenis media pembelajaran menulis di kelas tinggi dan langkah-langkah penggunaan media pembelajaran menulis di kelas tinggi. Dan penyaji ketiga yaitu Dinda Permatasari yang akan menjelaskan penggunaan media gambar seri dalam peningkatan keterampilan menulis karangan narasi. Dan penyaji keempat yaitu saya sendiri, Jamilatul Husna, yang akan menjelaskan fungsi media pembelajaran menulis di kelas tinggi. Selanjutnya, langsung saja kita ke penyaji pertama yaitu Andinda Permatasari yang akan menjelaskan pengertian media pembelajaran menulis di kelas tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Permatasari akan menjelaskan tentang pengertian media pembelajaran menulis di kelas tinggi. Media pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar dan berfungsi untuk memperjelas makna pesan yang disampaikan sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan atau pembelajaran dengan efektif dan efisien. Sedangkan menulis menurut Lado 1964 adalah suatu aktivitas menciptakan suatu catatan informasi dalam bentuk lambang, grafik, atau aksara. Menulis adalah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang sehingga orang lain dapat membaca langsung lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa dan grafik itu. Maka dapat disimpulkan bahwasannya media pembelajaran menulis merupakan sebuah alat bantu yang dapat mempermudah proses belajar mengajar dalam kegiatan menulis di kelas tinggi, agar pembaca mengetahui, mengerti, dan memahami nilai-nilai dalam sebuah tulisan sehingga pembaca ikut berpikir, berpendapat, atau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan isi tulisan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis media pembelajaran menulis di kelas tinggi. Terdapat dua jenis-jenis media pembelajaran menulis di kelas tinggi. Yang pertama, menulis sastra dan menulis non-sastra. Menulis sastra dapat dikategorikan menjadi 7 bagian, yakni seperti mengubah puisi menjadi prosa, melengkapi cerita, meringkas atau melanjutkan cerita, mengurutkan gambar seri yang diacak lalu membuat ceritanya, menceritakan pengalaman sendiri, menulis cerita fiksi atau rekaan, dan yang terakhir menulis cerita berdasarkan gambar, topik, dan pengalaman. Yang kedua, menulis non-sastra. Menulis non-sastra dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yakni menulis karangan dan menulis non-karangan. Menulis karangan seperti menulis paragraf, menulis laporan, menyusun karangan, dan menulis deskripsi atau eksposisi. Sedangkan menulis non-karangan seperti menulis surat resmi dan undangan, menulis pidato dan kata sambutan, dan menulis iklan, poster, formulir slogan, dan pengumuman. Keterampilan menulis dapat diklasifikasikan berdasarkan dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama, sudut pandang tersebut adalah kegiatan atau aktivitas dalam melaksanakan keterampilan menulis dan hasil dari produk menulis itu sendiri. Yang kedua, sudut pandang yang menghasilkan pembagian produk menulis yang terdapat dalam 4 kategori, yakni karangan narasi, eksposisi, deskripsi, dan argumentasi. Langkah yang harus diperhatikan dalam penggunaan media pembelajaran menulis di kelas tinggi, yakni yang pertama menetapkan tema tulisan, yang kedua menetapkan tujuan tulisan, yang ketiga mengumpulkan bahan tulisan, yang keempat
menyiapkan kerangka tulisan, dan yang kelima, mengembangkan tulisan tersebut. Saya akan menjelaskan tentang penggunaan media gambar seri dalam peningkatan keterampilan menulis karangan narasi menurut Werdy Santoso 2012 sebagai berikut. 1. Menyiapkan rangkaian gambar seri yang mudah dimengerti alurnya oleh siswa. 2. Menggunakan kertas bergaris sebagai lembar menulis hasil karangan siswa. 3. Menyiapkan alat seperti lem dan gunting secukupnya. 4. Memberikan penjelasan tentang menulis karangan dengan memperhatikan ejaan dan tanda baca. 5. Menempelkan acak gambar seri di papan tulis. 6. Memberikan penjelasan tentang rangkaian cerita dan dari gambar seri yang tersedia. 7. Melakukan tanya jawab tentang urusan gambar seri yang tepat. 8. Pemberian batasan tema. 9. Melatih anak membuat judul karangan. 10. Melatih anak membuat karangan. 11. Melatih anak menjabarkan karangan-karangan. 12. Memberikan tugas siswa mengarang dengan menggunakan media gambar seri. 13. Melatih anak dalam mempublikasikan karangan melalui membaca di depan kelas. 14. Memberikan motivasi dan reward kepada siswa dengan menggunakan media seri. Baik, saya Jamila Telusna akan menjelaskan tentang fungsi media pembelajaran menulis. Menurut Surya Miharja, fungsi dari menulis adalah tulisan yang dibuat dapat dibaca dan dipahami dengan benar oleh orang lain yang mempunyai kesamaan pengertian terhadap bahasa yang dipergunakan. Menurut Suparno dan Muhammad Yunus, fungsi yang ingin dicapai seorang penulis bermacam-macam sebagai berikut. A. Menjadikan pembaca ikut berpikir dan bernalar. B. Membuat pembaca tahu tentang hal yang diberitakan. C. Menjadi pembaca yang beropini. Lalu yang D. Menjadikan pembaca mengerti, dan yang E. membuat pembaca terpersuasi oleh isi karangan, dan yang F. membuat pembaca senang dengan menghayati nilai-nilai yang dikemukakan seperti nilai kebenaran, nilai agama, nilai pendidikan, nilai sosial, nilai moral, nilai kemanusiaan, dan nilai estetika. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi media menulis adalah agar pembaca mengetahui, mengerti, dan memahami nilai-nilai dalam sebuah tulisan, sehingga pembaca ikut berpikir, berpendapat, atau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan isi tulisan. Sudjana dan Rifai mengemukakan fungsi media pembelajaran dalam proses belajar menulis siswa, yaitu sebagai berikut. 1. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Dan yang kedua, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui peraturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi kalau guru mengajar pada setiap jam pembelajaran. Dan yang keempat, dengan adanya media untuk menulis, siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan untuk menulis. Sekian dari saya, terima kasih.